Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tugas besar dari algoritma pemrograman dengan judul Analisis Efisiensi Sequential dan Binary Search dalam menentukan waktu tersibuk di Wiko. Anggota kami ada Asagama, Alifiana atau saya sendiri, dan Zerlina Agustia. Deskripsi masalah dari hal ini yaitu Wiko atau Wavy Corner, yang merupakan kafe penyedia layanan internet yang sering dikunjungi, khususnya oleh mahasiswa Teli Surabaya. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, perlu dilakukan analisis data kunjungan guna mengetahui waktu-waktu tersibuk. Data kunjungan tersimpan dalam array yang belum terurut, sehingga diperlukan metode pencarian yang tepat. Dua metode yang dibandingkan adalah sequential search dan binary search. Sequential search cocok untuk data acak tanpa perlu pengurutan, namun kurang efisien. Sebaliknya, binary search lebih cepat, tetapi membutuhkan data yang telah terurut. Laporan ini bertujuan menganalisis kinerja kedua metode dalam menentukan jam kunjungan terbanyak, sebagai rekomendasi bagi manajemen Wiko dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat dan juga efisien. Pengumpulan data yang kami lakukan dengan observasi langsung di Wiko selama 1 hari, yaitu pada hari Kamis 10 April 2025, dalam rentang waktu pukul 12 hingga 14.25. Selama observasi, jumlah pengunjung dicatat setiap 5 menit sekali, sehingga diperoleh total sebanyak 30 entry data. Algoritma pencarian yang kami gunakan yaitu metode ini dilakukan untuk mengecek satu persatu elemen dari awal hingga akhir, yaitu kami menggunakan sequential search. Lalu algoritma pencarian, kami menggunakan binary search yang dianggap lebih efisien dibanding dengan sequential search karena menggunakan prinsip bagi dua sehingga tidak perlu memeriksa elemen satu persatu. Yang ketiga ada algoritma pencarian yaitu titik ekstrim yang digunakan untuk mengetahui nilai maksimum dan minimum jumlah pengunjung dalam keseluruhan periode waktu. Lalu metode yang digunakan dengan pengumpulan dan tabel data. Data yang dikumpulkan selama 2 jam lebih, yaitu pukul 12.00 dan sampai hingga 14.25, dengan interval pencatatan tiap 5 menit, kita dapat mengumpulkan 30 entry data. Baik, sebelumnya saya Sagama izin melanjutkan materi dari yang sudah dijelaskan oleh teman saya yang sebelumnya, yaitu ada pengumpulan data dan tabel data, yaitu yang didapatkan dengan cara observasi secara langsung, yang mana data ini dikumpulkan selama 2 jam lebih dengan interval pencatatan setiap 5 menit, sehingga didapatkan entry data sebanyak 30 data seperti itu. Mulai dari jam 12.00 sampai dengan jam 14.25 dengan perolehan jumlah pengunjung sebagai berikut. Dan selanjutnya yaitu hasil analisis dari sequential search. Nah, sequential search sendiri ini digunakan untuk mencari suatu nilai dalam sebuah list dengan cara memeriksa elemen satu persatu dari awal hingga akhir, yang mana dalam kasus ini metode sequential search digunakan untuk menemukan waktu dengan jumlah pengunjung tertinggi dengan cara memindai seluruh daftar jumlah pengunjung dan menyimpan nilai tertinggi yang ditemukan selama proses iterasi. Proses pencarian dimulai dari elemen pertama hingga elemen terakhir. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan di awal, yaitu waktu di sini itu merupakan list kosong dan juga jumlah pengunjung ini merupakan list kosong. Jadi tinggal menambahkan data waktu dari 12.00 sampai dengan 14.25, dan untuk pengunjung yaitu diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, yaitu 5, 5, 5, 7, 9 sampai dengan 24, sebanyak 30 data seperti itu. Dan untuk
Definisi sequential search ini masih sama dengan yang sebelumnya, sehingga didapatkan hasil jam pengunjung teramai dalam rentang 12.00 sampai 14.25, yaitu pada jam 14.25 dengan 24 pengunjung. Nah, selanjutnya yaitu hasil analisis menggunakan binary search. Binary search sendiri yaitu merupakan metode pencarian yang lebih efisien dibandingkan dengan sequential search sebelumnya, yaitu karena binary search itu menggunakan prinsip bagi dua. Namun, data yang diperoleh atau data yang ditemukan itu belum terurut nih sebelumnya, sehingga metode ini kurang efisien jika digunakan untuk data yang belum terurut. Nah, dalam kasus ini juga, waktu dan jumlah pengunjung disatukan menjadi tapel dan diurutkan berdasarkan jumlah pengunjung dari yang tertinggi ke terendah. Kemudian untuk mencari waktu dengan pengunjung tertinggi, dilakukan pencarian di bagian tengah. Selanjutnya, terus-menerus sampai mempersempit area pencarian berdasarkan nilai yang ditemukan. Nah, sama seperti sequential search tadi, binary search di awal sudah dijelaskan. Di sini kita hanya cukup untuk menambahkan dalam list kosong waktu dan juga list kosong pengunjung, sehingga didapatkan jam pengunjung teramai dalam rentang jam 12.00 sampai dengan 14.25, yaitu pada jam 14.25 dengan 24 pengunjung. Di sini perbedaannya yaitu hanya data yang terurut dan juga data yang belum terurut, seperti itu. Next yaitu ada hasil analisis dari pencarian titik ekstrim. Nah, titik ekstrim ini melakukan iterasi untuk menentukan nilai terbesar atau nilai maksimum dan juga nilai terkecil atau minimum dalam list atau data yang sudah didapatkan dari observasi langsung tersebut. Nah, berdasarkan hasil analisis dari fungsi tersebut, yaitu diperoleh bahwa nilai maksimum jumlah pengunjung adalah 24 pengunjung. Nah, sedangkan nilai minimumnya adalah 5 pengunjung. Hal ini juga menunjukkan bahwa waktu-waktu tertentu jumlah pengunjung ini bisa sangat rendah. Namun pada waktu lainnya juga dia bisa mencapai puncak keramaian hingga 24 pengunjung. Perbedaan yang cukup signifikan menunjukkan adanya variasi yang besar dalam intensitas kunjungan yang mungkin dipengaruhi oleh faktor waktu seperti jam istirahat, akhir pekan, atau promosi khusus. Nah, di sini untuk kodenya sendiri sama seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya, yaitu mendefinisikan fix ekstrim dan di sini membuat for if-nya. Lalu ini data pengunjung diisi sesuai dengan data yang diperoleh, maka didapatkan hasil 24 untuk nilai maksimum dan 5 untuk nilai minimum. Ini sesuai dengan titik ekstrim, binary search, dan sequential search. Ini kode sesuai dengan GitHub yang telah kita pelajari sebelum-sebelumnya, seperti itu. Mungkin cukup dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai visualisasi data. Yang pertama, kami menggunakan line chart. Grafik ini menunjukkan fluktuasi jumlah pengunjung secara waktu nyata. Untuk langkah-langkahnya, akan saya bahas di next slide. Nah, yang pertama, kami menggunakan import matplotlib untuk visualisasi datanya. Kemudian, membuat dictionary data yang berisi waktu dan pengunjungnya. Nah, kemudian ada PLT figur. Di sini tuh untuk mengatur ukuran figur, yaitu 12 kali 5. Kemudian
kita buat plot garis sumbu X untuk kolom waktu dan sumbu Y untuk pengunjungnya dengan marker berbentuk lingkaran, warna garisnya biru, ketebalan garis 2, ukuran marker 8, dan label dengan nama pengunjung Wiko. Nah, kemudian ada PLT YTix. Ini itu untuk menyesuaikan skala sumbu Y dengan interval yang dimulai dari angka 2. Dan PLT Xtix di sini itu untuk memutar label sumbu X 45 derajat agar lebih mudah dibaca. Dan yang terakhir itu untuk menampilkan grafiknya. Seperti yang di slide sebelumnya. Selanjutnya, visualisasi data yang kami gunakan yaitu bar plot. Visualisasi ini membantu menggambarkan kontras aktivitas pengunjung dan memberikan dasar untuk strategi pengaturan pelayanan. Untuk langkah-langkahnya akan saya bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini sama yang sebelumnya, langkah-langkahnya. Yang pertama ini ada PLT figur. Untuk mengatur ukuran figurnya yaitu 15 dikali 5. Kemudian membuat diagram batangnya dengan sumbu X sebagai waktu dan sumbu Y sebagai pengunjungnya. Kemudian di sini ada PLT title. Itu untuk membuat judul grafiknya yaitu jumlah pengunjung di Wiko per 5 menit. Untuk PLT X label dan PLT Y label ini juga untuk membuat nama label dari sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, untuk PLT YTix ini sama seperti sebelumnya, yaitu menyesuaikan dalam sumbu Y-nya ini interval dimulai dari 2. Dan PLT Xtix ini sama seperti yang sebelumnya, bedanya ini dirotasikan atau diputar 90 derajat. Kemudian ada PLT grid ini untuk menambahkan grid, dan ini bedanya buat legenda custom. Nah, patch untuk membuat elemen persegi warna untuk legenda, warna orange untuk pengunjung biasa, dan biru untuk pengunjung yang paling banyak. Nah, kemudian kita tampilkan hasilnya seperti di slide yang sebelumnya. Nah, interpretasi dalam analisis jam kunjungan teramai di Wiko, waktu puncak atau jam tersibuk atau jam teramai ditunjukkan oleh data pada pukul 14.25. Selain itu, waktu-waktu lain yang juga menunjukkan lonjakan kunjungan tinggi terjadi pada pukul 14.20 dan 14.15. Hal ini mengindikasikan bahwa rentang waktu antara pukul 14.00 hingga 14.25 merupakan periode paling sibuk yang dapat dijadikan acuan untuk peningkatan layanan seperti penambahan kapasitas tempat duduk atau penyediaan promo khusus guna menarik lebih banyak pelanggan. Nah, sebaliknya, waktu sepi terjadi pada pukul 12.00, 12.05, dan 12.10. Rentang waktu ini menunjukkan aktivitas yang relatif rendah, sehingga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pemeliharaan fasilitas atau pengaturan ulang staf yang lebih efisien. Yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis terhadap data kunjungan pelanggan di Wiko, dapat disimpulkan bahwa terdapat pola waktu tertentu yang menunjukkan tingkat kunjungan tinggi dan rendah. Waktu paling ramai terjadi pada pukul 14.25 dengan jumlah pengunjung mencapai 24 orang, sedangkan waktu paling sepi terjadi pada pukul 12.00, 12.05, dan 12.10 dengan 5 pengunjung. Temuan ini penting bagi manajemen Wiko untuk mengoptimalkan penjadwalan staf dan strategi promosi berdasarkan jam operasional yang efektif. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.